saya mengecek konsentrasi kalian. Kalau ada yang menjawab selamat malam, berarti di sana pikirannya lagi melayang, entah kemana, atau mungkin terbayang-bayang dengan suasana. Pacar saya udah makan. Jadi ya, baik. Jadi kita ketemu lagi di pelajaran pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini kita akan berada di kelas. Kalau kemarin kita berada di daring, ya, sekarang kita akan berada di kelas. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya cek kalian dulu. Silakan yang ingin namanya, silakan masukkan namanya. Yang pertama yaitu Imade Murah ya Mika. Oke, hadir. Kemudian Igede Ariago. Hadir, Pak. Kemudian Ikade Abdi Adnya. Hadir, Pak. Kemudian Ikade Santa Indrapura. Hadir, Pak. Sandika. Namanya bagus sekali. Yuk, saya. Kemudian Ikoma Adi Suwartamo. Tidak ada. Ikomang Agus Susilayasa. Hadir, Pak. Kemudian Ikomang Devi Natala Putra. Sehat ini? Tidak ada. Kok lama sekali? Jangan, Mas. Sudah sarapan belum? Belum? Belum sarapan? Oh, udah. Saya cuma mau ini saja sih. Ya. Oke, bercanda ya. Kalau sama saya santai saja. Kalau saya dengan kemudian selanjutnya Komang Diana Putra. Iya. Kemudian Imade Putrawan. Kemudian Imengan Adi Sudarmo. Adai Sudarmo. Pakai Y ya. Ya, kalau I Sudarmo. Kalau malu jadi Sudarmo kan? Saya. Kemudian selanjutnya Iwayan Adi Swastika. Adi Swastika. Kemudian Iwayan Arketanai. Kemudian Iwayan Sentapa. Lalu ya, tak pernah hadir. Ikomang Ardi Kusuma. Sami Mandarma. Kemudian Sang Putu Purnawi Rawan. Ya, baik. Ada yang belum saya? Sudah semua? Berarti yang tidak hadir adalah Ardi ya. Ardi dengan Komang Adi Suwartamo, berarti dua orang yang tidak hadir hari ini. Oh, saya tahu. Oh ya, 3 orang. Baik, terima kasih. Jadi itu setelah kita mengabsen, ternyata 3 orang yang tidak hadir pada pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya yang 3 orang tersebut bisa hadir lengkap ya. Baik, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, biar apa yang kita belajar hari ini bermanfaat suatu saat nanti. Untuk memulai kegiatan, jadi kita minta salah satu dari teman kalian untuk memimpin doa. Saya minta Murah, silakan untuk doanya. Silakan Murah. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, maka kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Murah sudah memimpin doa kepada teman-temannya. Kemudian tidak ada salah satu hal yang paling penting juga yang harus kita laksanakan sebelum mulai pembelajaran, yaitu untuk mengenang para jasa pahlawan. Pada kesempatan kali ini kita akan simboliskan dengan mengeningkan cipta. Untuk mengeningkan cipta, silakan Yudin. Ya, swastika silakan swastika. Tolong suaranya agak keras. Untuk menuju pelajaran, mari kita untuk mengenang jasa-jasa pahlawan. Mengenang kita mulai. Baik, terima kasih swastika sudah memimpin untuk mengenang cipta. Baik, selanjutnya tadi yang sudah saya sampaikan, kita kali ini akan belajar tentang kopling.
Sudah pernah dengar kopling? Kalau ini apa namanya? Ini kopling. Sama dengan kopling? Tidak ya. Baik. Kalau kopling? Dinyak. Di tengah? Di Jawa? Oke. Baik. Kalau pada sepeda motor kopling itu di? Kalau di tangan ini di? Direbus? Diremas ya? Oh. Kalau pada motor itu diremas, itu namanya kopling. Pada saat kapan kalian menggunakan kopling? Mau ke sekolah? Ya, mau pindah? Kalau motor Vario ada koplingnya? Oh, metik. Ya, berarti kopling itu digunakan pada transmisi otomatis. Transmisi digunakan pada siapa yang bawa motor cowok? Kopling. Siapa yang bawa motor kopling? Tidak ada. Itu semuanya tanpa gigi ompong. Oke, baik. Jadi biar tidak terlalu mengatur banyak. Jadi kita kali ini kita akan belajar kopling, tapi koplingnya adalah di mobil. Bagaimana prinsip kerjanya, kemudian komponen-komponennya, sampai pada proses perawatannya. Baik, jadi kegiatan kita hari ini untuk belajar kopling. Pertama, kita akan belajar di kelas secara teori dulu. Secara teori kalau sudah selesai, kita akan laksanakan tes formatif namanya. Nanti tes formatifnya akan melalui Google Classroom yang sudah saya bagikan. Jadi tidak perlu kertas. Kalian tinggal colek-colek saja, pencet-pencet saja jawabannya. Jawabannya kalian cari sendiri. Nah, setelah selesai pada pembelajaran kita akan lanjutkan pembelajaran prakteknya di bengkel. Ya, pembelajaran prakteknya di bengkel. Apain saja, Pak? Mungkin begitu ya. Apakah duduk-duduk saja? Ya. Maunya? Ya, maunya kan duduk-duduk ya. Ya, baik. Nanti kalau pada saat pekerjaan di bengkel adalah satu, melepas kopling. Melepas unit kopling dulu, lepas koplingnya. Kemudian yang kedua adalah proses pengukuran atau tadi apa saya bilang? Tidak usah gitu ya. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanggapi, silakan tanggapi. Jangan sampai ada satu beremong gitu kalau orang bilang ya. Silakan tanggapi. Baik. Jadi itu kegiatan kita. Jadi pertama kita akan di kelas, kemudian di kelas nanti ada tes formatif. Kemudian nanti kita akan belajar ke bengkel. Nah, kemudian kalau mungkin ada yang bertanya, tujuan kita tuh ngapain sekarang ya? Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, saya akan jawab langsung. Saya akan tampilkan, silakan ya di layar di depan. Lambat. Tapi anaknya agak lambat. Laptopnya lagi lemes belum sarapan, jadi agak lambat. Ya, baik. Jadi saya diskusikan pada kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah melalui diskusi kelompok. Kalian sudah mampu melahap prinsip kerja kopling. Bagaimana prinsipnya? Ya, oke sih jalan ini dia. Bagaimana caranya? Sebuah kopling kok bisa memutus tenaga mesin gitu ya? Kita akan bahas di sini. Kemudian, melalui proses penggalian informasi, peserta didik dapat melakukan perawatan. Setelah kalian tahu prinsip kerjanya, komponen penyusunnya, harus tahu juga melakukan perawatan. Jangan hanya tahu saja. Sebagai contoh, kalian anggap suatu cewek ya, ada cewek ya. Cewek itu cantik gitu. Dari depan, mungkin cantik, mukanya putih dan sebagainya. Ketika lewat, nah kalian nggak tahu
dalamannya kayak apa, belakangnya kayak apa. Sudah lihat belakangnya ternyata bolong, celana, ya. Ibaratnya seperti itu ya. Baik. Jadi kita belajar mungkin itu. Tidak hanya prinsip saja, tahu cara perawatannya, cara merawatnya. Sebagai contoh, kalian punya cewek, wah punya status saja gitu ya, tapi nggak tahu cara merawatnya. Punya pacar tak? Punya. Pernah diajak keluar bareng gitu? Nggak pernah. Lah, ngapain punya pacar kan begitu ya? Kalau saya apa namanya hubungan ke sana. Oke, poin ketiga, melalui proses pembelajaran praktik ya, mampu mendemonstrasikan proses perawatan. Mendemonstrasikan berarti kalian melakukan secara mandiri bagaimana proses pembelajaran perawatan kopling. Contoh ini ya, kopling. Cara merawat kopling dari awal apa? Iya, melepas. Kamu pede dong. Jawabnya tidak. Melepaskan Pak. Nggak salah, nggak salah. Ya, mulai dari melepaskan, kemudian mengukur sampai memasang kembali. Jangan seperti Bung Karno. Oh Bung Karno? Bongkar yes, pasang. Saya bisa bongkar Pak. Bisa. Cepat kerjanya. Ini bagus ini. Ya ternyata pas pasang nggak bisa. Ya, oke. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tolong diresapi, dipahami dalam hati. Kemudian kalau bisa dilaksanakan dan harus dilaksanakan. Bukan saya minta harus wajib kan Pak? Wah ya harus wajib. Namanya juga belajar ya. Baik, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah sebelum kita lanjut, saya ada lanjut ke materi. Saya juga akan menyampaikan suatu hal pada kalian yang mungkin ini berguna suatu saat nanti. Oke, ya saya minta sebelum ke hal yang perlu saya sampaikan, sudah terasa pegal-pegal badannya? Sudah? Belum? Oke, belum saya lanjut. Jadi begini, apa ya? Kalau maunya gini, jadi saya ceritakan menjadi seorang pelajar adalah pekerjaan yang sangat gampang dunia ini. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Tidak tahu? Kenapa? Saya menyadari hal itu ketika saya sudah lulus kuliah. Kalau saya diberi kesempatan lagi sama orang tua, saya mau jadi pelajar. Kalau ada S10, saya mau jadi S10, S1, S2, S3 gitu. Kalau tertinggi profesor, saya mau tertinggi S10 gitu. Kenapa? Karena pekerjaan menjadi pelajar adalah pekerjaan yang paling gampang. Satu, gampangnya apa? Ya? Namanya uang. Pekerjaan paling gampang jadi pelajar apa? Pertama Pak, pagi-pagi Pak, Bu. Orang tua biarpun tidak punya uang pasti akan dikasih. Ina, kamu belajar dengan baik. Silakan manfaatkan uang 20 juta itu untuk sehari. Orang kaya. Jadi belajar itu paling enak. Kemudian pulang sekolah pasti ibunya nih, capek kan? Ya, bersiap. Padahal di sekolah tuh main HP saja. Kemudian setelah malam, Pak jangan belajar, mau belajar Pak. Padahal orang tuanya lebih sibuk gitu ya, ngapain? Kalau anaknya bilang mau belajar, pasti orang tuanya akan setuju. Betul nggak? Setuju? Setuju. Ya harus setuju karena saya. Ya. Kemudian kalau kalian sebagai seorang pelajar, pekerjaan yang paling gampang dari belajar disia-siakan tidak belajar, itu orang yang sangat menurut saya kurang pintar menurut saya, kalau terlalu kasar mungkin ya. Kenapa? Pagi-pagi sarapan sudah disiapkan, bekal uang jajan sudah disediakan. Tugas kalian adalah apa? Belajar. Belajarnya ngapain? Baca buku,
praktek, gampang. Setelah pulang sekolah langsung ke dapur, sudah ada nasi, sudah ada lauk, tak usah masak. Lain kalau dengan saya bagikan kehidupan saya bangun pagi, tak ada yang bilang nasi, saya bukan istri saya yang bangun. Ada yang masak, istri saya masak sayur, saya masak nasi, karena saya bisanya masak nasi. ya, pulang dari kerja, siapa yang masak? Tidak ada. Kemudian pagi-pagi siapa yang ngasih uang? Saya, tidak ada. Saya berusaha sendiri cari uang. Nah, beda dengan kalian jadi seorang pelajar. Jadi pelajar sekali lagi adalah pekerjaan yang paling gampang. Jadi tolong manfaatkan status kalian selama jadi pelajar dengan baik. Manfaatkan bagaimana caranya? Belajar. Jangan pernah bosan belajar. Ya. Jadi saya teringat terus. Jadi ada seorang teman yang mengatakan ini. Semakin kamu banyak belajar, kamu akan semakin bingung. Betul? Yang belum saya jawab sekarang berarti belum belajar. Kenapa? Contoh, kopling saja nih, terkait dengan materi kita. Kopling aja pelajari satu, kopling fungsinya begini, komponennya begini. Ketika ketemu dengan mobil yang sekarang, Pak, tidak ada koplingnya. Gimana cara kita gigi, Pak? Tak ada. Dia pakai transmisi otomatis, koplingnya ada. Artinya bagaimana? Artinya kalian semakin banyak belajar, ilmu kalian akan semakin banyak, dan pertanyaan dalam pikiran kalian juga akan semakin banyak. Jadi kalau memanfaatkan sudah pagi-pagi dikasih uang jajan, pulang nggak ngapa-ngapain lagi mungkin ya, mungkin aduh Pak capek, padahal nggak capek, bilang aja capek, masih dikasih menjalani sekolah. Belajar, padahal sekolah main game, belajar, ya. Oke, tolong manfaatkan kalian waktunya selama kalian sebagai pelajar. Kadang bosan kalian sebagai itu memang godaan buat kita semua. Saya juga terkadang bosan, bosan gaya-gaya, bosan kerja. Tapi ketika besok sudah semangat lagi, belajar lagi, kerja lagi. Sama juga seperti kalian, mungkin bosan lihat bukunya, tutup bukunya, tutup sebentar, nanti ya buka HP, chat dengan dulu ya, ayam udah mau. Nah setelah itu belajar semuanya, baru kita akan belajar lagi. Ya, jadi sekali lagi saya mohon kepada kalian belajar dengan baik selama kalian menjadi pelajar. Kalau sudah tamat silakan bekerja dengan baik, manfaatkan ilmu yang sudah kalian dapatkan sekarang. Saya paham ya? Nah. Setuju semuanya? Setuju? Tidak setuju? Oke, baik, setuju semua Mbak ya. Oke, baik. Itu sedikit hal yang perlu saya sampaikan. Jadi kita akan langsung materi. Oh ya, belum, bentar. Jadi ada satu hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan penilaian. Tadi sudah motivasi, kemudian saya akan ke penilaian. Jadi nanti terkait dengan penilaian, pada penilaian kali ini sudah lagi ada ya? Kurang besar? Kurang besar? Keinginannya kurang besar? Tulisannya kurang besar? Apa keinginan? Enggak. Sudah membesar? Apanya membesar? Oh iya, berarti konsentrasinya masih bagus. Ya, baik. Jadi penilaian kita hari ini sebelum kita ke materi pembelajaran, jadi kita perlu pahami dulu. Ada namanya remedial dan pengayaan. Remedial, kalau nilainya yang tidak memenuhi KKM, oh ya KKM-nya adalah untuk kelas 11 itu 72. Ya, perlu kalian ketahui bahwa KKM kelas 11 adalah 72, kelas 12 itu 75, kelas 10 70. Itu KKM yang sekolah kita. Kemudian bila pada pelajaran ini yang tuntas adalah 20% atau kurangnya. Nah,
kurang ya, 20% atau kurang akan diberikan penugasan individu. Individu artinya berarti nanti yang tidak lulus nilainya pada saat tes formatif pada akhir kegiatan itu akan diberikan tugas individu. Jadi contohnya mohon maaf, yang tidak lulus gitu ya, akan diberikan tugas makan cabai 1 kilo. Nah, ya. Kemudian bila peserta didik, artinya kalian yang tidak lulus adalah sebanyak 50%. Artinya 50% berarti kalau kalian totalnya adalah 15, 50%-nya berarti sekitar 8. Ini sampai 8. Berarti diberikan penugasan secara kelompok. Jadi akan diberikan tugas. Contohnya saya ambil lagi contoh murah juga dengan teman-temannya, namanya yang tidak lulus banyak 50 orang itu akan diberikan tugas secara berkelompok. Ya. Kemudian bila di atas 50%, artinya di atas 50% berarti kalau 50%-nya 7, berarti kurang lebih dari 15 itu nggak lulus per orang. Yang lulus cuma 5 orang. Hebat nanti. Hebat lulusnya. Ya, itu akan pembelajaran kita akan kita ulang. Jadi dari awal kita akan ulang lagi pelajar kuping, cara kerja, perawatan, komponen, semuanya kita ulang sampai pada tesnya juga akan kita ulang. Ya, oke, saya pahami sampai sini ya. Nah, kemudian kalau pengayaan ini khusus untuk yang sudah memenuhi nilai KKM. Artinya pengayaan kalau ibaratkan pasir diayak, gitu ya. Kalian sudah pinter dikasih ilmu lagi seperti itu. Jadi bagi yang sudah lulus akan diberikan pengayaan. Pengayaannya apa saja? Bisa tes kembali, kemudian bisa penugasan atau tugas-tugas mandiri. Ya, sampai sana saya pahami ya penilaian. Baik, sekarang kita akan ke yang paling tinggi, paling serius. Tapi jangan tegang. Kalau malam silakan tegang. Pagi boleh tegang. Kalau sekarang tidak boleh tegang. Relax saja. Ya, oke baik. Biar santai. Saya minta kalian berdiri dulu. Semuanya berdiri. Biar relax, silakan gerakan badannya. Relax mungkin. Ya. Karena ini akan serius. Baik. Ya, oke. Silakan duduk kembali. Sudah merasa tenang? Jangan. Nanti belum ada kaki kipas bawah. Baik. Saya akan menampilkan sebuah video. Tolong perhatikan dengan baik. Ya. Video ini terkait dengan pelajaran kita. Videonya tersebut terkait dengan permasalahan yang terjadi di kuping. Nah, tugas kalian nanti saya tampilkan video dulu. Kemudian tugas kalian adalah menganalisis gangguan yang terjadi. Caranya bagaimana? Caranya dengan berkelompok. Ya, untuk membagi kelompoknya, karena ini sudah pas sekali juga. Kita yang menyendiri di sana. Dia ada jomblo di sana. Kita jangan melamun ya. Nanti kamu ketawa-ketawa sendiri di sana. Ya, baik. Nanti kelompoknya akan saya bagi 3. Kelompok pertama adalah tengah CS. Tengah CS. Kemudian kelompok 2 murah. Kemudian kelompok 3. Ya, putrawan CS. Ya, itu kelompoknya. Jadi, saya ingatkan kembali. Saya akan menampilkan sebuah video. Tolong amati dengan baik. Video tersebut terkait dengan permasalahan yang terjadi di kuping. Silakan kalian analisis nanti seluas-luasnya, memanfaatkan segala sumber informasi. Saya sudah sediakan pembahasannya. Ini apa namanya itu? Mana ya? Saya sudah sediakan. Nanti silakan kalian amati di sana seluas-luasnya. Ya. Baik, saya akan lanjutkan. Saya akan menampilkan sebuah program. Agak lambat. Maklum, laptopnya ada minus. Saya tak dulu.
guys, hari ini saya ingin menggunakan ini pada kopi mobil Innova ya. Bedanya adalah ketika kita lakukan kopi yang tinggal bunyi niki di bawah, jadi kedengarannya kurang nyaman gitu ya. Ini adalah tips dari mekanik bengkel, suara itu berasal dari twist bearing. Ya, itu masalahnya. Ya, sudah ya. Masalahnya sudah ada. Tugas kalian adalah menganalisis permasalahan yang terjadi. Oh ya, Sarita nanti tolong bergabung ke kelompok 3 ya. Nanti kita akan bagi jadi 3 kelompok. Siap ya? Siap. Oke, baik. Jadi itu masalahnya, koplingnya timbul bunyi ping, pokoknya ping ketika dia ditekan. Baik, masalah sudah ada. Kemudian saya perintahkan kalian untuk membentuk kelompok. Silakan. Baik, sudah ya. Masing-masing meja kalian. Ya, sudah. Baik, di masing-masing meja kalian sudah terdapat sumber belajar. Dan di tangan kalian juga sudah ada sumber ilmu yang diunggah Google. Ya, silahkan kalian diskusikan terkait permasalahan kopling yang sudah saya tampilkan di depan. Kira-kira apa masalahnya? Silahkan kalian rumuskan dari berbagai sumber, baik dari Google, dari YouTube, dari buku dan lain sebagainya. Saya paham ya? Siap. Baik, kalau sudah bisa, silakan mulai bekerja. Cari informasinya, catat informasinya apa saja. Kalau kopling berbunyi, apa saja masalahnya? Kira-kira apa? Apakah pengemudinya yang jahit? Giginya mungkin dibuat berbunyi? Bisa saja, silakan. Kalau ada masalah, kami kunci dalam itu bagaimana kuncinya? Oh, kuncinya dia ada menekan di sana, ada yang sana. Ada, berarti dia menekan di sana lagi. Menekan berarti ada kemungkinan kuncinya. Ada kan? Contoh dulu, ada saya mana? Ada berapa? Ada. Ya, itu kan untuk ini bisa dari bangunan. Yang supaya bergerak di sana, yang bergerak silakan bergerak. Cari informasi segala, manfaatkan bukunya, silakan sudah dalam buku jangan berbahasa. Ya, kalau kita ya
mungkin kira-kira pakai jedal harus memperhatikan yang manual. Jadi jedal itu dia ada semacam ya, sebelum itu ada semacamnya ini kan itu bisa berbunyi. Ada ya, berarti bunyinya juga bisa itu dari ya, dari Excel. Nah, silakan rumuskan dari sana. Oh, ini dari Excel kita. Kemudian yang kedua, kalian perhatikan dari cara kerjanya, yang bergerak apa, yang bergesekan apa, yang dikopung, yang bergesekan apa saja. Kartunya bisa kartu ya, bisa jadi. Nah, itu yang masalah ini boleh sekali, silakan rumuskan semua. Ya, kita paham ya? Baik, jadi maaf saya salah sedikit. Kalau ada timbul bunyi di prinsip ya, kalau ada bunyi berarti ada sesuatu yang bersinggungan atau bergesekan, itu kuncinya. Kalau di topeng mau ada timbul bunyi berarti ada sesuatu yang bergesekan. Apa saja yang bergesekan di sana, apa saja, silahkan itu digali seluas-luasnya. Ya. Bahkan karena minusnya kurang, bahkan habis dan kering sama sekali. Dan selain karena memakai kendaraan, rumah juga dapat sudah bila kendaraan sering membawa dengan air. Nanti gabungkan jawaban semua kalian ini bagus sekali. Jadi gabungkan semua ya. Makanya dalam kelompok itu semuanya harus berperan. Jangan ada satu dua kali itu harus saling mengukur. Orang ini biasa tidak boleh. Itu namanya apa intimidasi. Ya, bisa kita lakukan. Mana? Dah. Kemungkinan yang baru masuk apa saja? Silakan. Bagi sesuatu. Uraikan sebanyak-banyaknya. Ya. Nanti semua jawaban dari dipresentasikan di jadwal. Mana? Sudah. Ketemu. Yeah.
Ya. Nah, kita akan manfaatkan wifi-nya itu bisa. Sudah selesai? Belum. Oh, lama sekali? Ya. Arke gimana Arke? Tapi nanti dia ada orang yang Satu umumnya masalahnya ini karena di atas mau ada juga tunggu semuanya yang harus ya. Pokoknya intinya adalah publiknya berbunyi ketika dalnya diinjak. Dia timbul bunyi. Apa masalah? Pokoknya kalian berpikirnya begini. Cara berpikir adalah kalau ada bunyi berarti ada satu benda yang lain itu bergesekan. Apa itu? Kalian cermati komponennya. Komponen yang bergerak di kokpit itu apa? Cari informasinya. Satu, tadi bilang ada ya. Nah, ini pedang bergerak karena dia manual. Dia bergerak sana. Nah, bagian pedang apanya bergesekan kira-kira? Engsel, dia pakai sistem kayak engsel ini dari depan, tekan ini. Berarti sistem engsel ini. Kalau engsel itu ada karat, bunyi reot, kemudian ke bawah lagi, komponen yang di bawah, yang bergesekan apa? Ya. Ya.
Baik anak, jadi silakan lanjutkan dulu diskusinya. Saya ada keperluan sebentar untuk kantor, hanya 5 menit saja. Tolong jangan ribut ya. Halo anak, maaf ya Bapak, keluar sebentar. Saya mau buka sesuatu. Tahu saya dilihat. Nanti. Sudah? Sudah? Oh, ada yang pokok 2 sudah. Ya, siap-siap presentasi. Waktunya lagi 5 keluar. 5 menit, mau keluar itu apa? 5 menit. Kelompok 1 sudah? Belum. Silakan lanjutkan. Satunya lagi buku jadi ya, temennya dengerin itu bagi orang lain yang nanti. Oh, sudah. Enggak.
Sudah? Kelompok 1, 2, sudah? Kelompok 3? Sudah? Ya, kelompok 1 tinggal kelompok 1 nih. Kelompok 1 kok lama sekali. Jangan mau kalah sama kelompok yang lain. Oh. Yuk, kelompok 1. Kita menunggu kelompok 1. Apakah kita harus hitung? Jangan ya. Tidak usah dihitung. Tidak usah. Ya, kita nunggu kelompok 1. Tetap sama. Nanti kalau ada yang bisa membagi dua kali, soalnya kelompoknya, yang dipresentasikan terlalu, dia mau presentasi, tapi artinya sangat aneh. Bagi lagi. Kita manajer kembali sama saya. Ini yang pertama. Ya, saya. Jadi tujuan kelompok itu membantu anggotanya. Jangan sampai tidak dibantu anggotanya. Oh, bangga begitu. Tidak boleh. Namanya juga kelompok ya. Kalau kalian contohnya di keluarga gitu, ada satu yang di apa namanya ada mendapatkan improvisasi dan sebagainya. Ini pasti bantu kan begitu dari ya. Kamu belajar. Ayo kelompok 1. Mana? Saya tidak sabar nih. Saya tidak sabar menunggu ini. Oke, sudah ya? Kelompok 1? Sudah? Baik. Jadi karena sudah semua, jadi saya minta perwakilan tiap kelompok maju ke depan. Bacakan. Kelompok lain tidak boleh menanggapi, bertanya. Menanggapi artinya saya tidak setuju atau bertanya, itu dipersilahkan. Kemudian yang boleh membantu hanya kelompoknya saja. Contoh, yang Mas Darno yang maju, hanya kelompoknya Mas saja yang boleh membantu. Yang lain, biarkan saja, diam bukan. Ya, oke, selanjutnya, ayo. Siapa duluan mau presentasi kelompok atau saya tunjuk? Atau berdasarkan nomor? Hah? Baik, kelompok 1 sekarang. Presentasikan mana temannya? Ya, silakan. Saya berdiri di sini akan mempresentasikan tentang penyebab terjadinya kuping berbunyi. Lebih keras lagi? Penyebab terjadinya kuping berbunyi. Kerasan?
Iya, oke, baik. Silakan. Saya mewakili kelompok 1 akan menjelaskan tentang terjadinya kopling yang berbunyi. Salah satunya penyebabnya yaitu release bearing terlalu macet atau aus. Yang kedua, kurangnya pelumas di bagian penggerak kopling. Yang ketiga, gas diafragma terlalu haus. Yang keempat, planet menekan pada kopling mengalami keolengan. Ya. Berarti kelompok 1 itu merumuskan penyebab atau permasalahan terkait dengan video itu ada 4 ya. Yang pertama adalah Release bearing. ya release bearingnya yang haus. Kemudian yang kedua Kurangnya pelumas di bagian penggerak. ya kurangnya pelumas. Ya, baik. Kemudian sudah presentasinya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu cara mengatasi kopling yang berbunyi. Ya, baik, silakan. Cara mengatasi kopling berbunyi. 1. Release bearing macet perlu diganti. 2. Kurangnya pelumas di bagian penggerak kopling diberikan pelumas seperti body, gemuk atau WD. Gas diafragma terlalu haus perlu diganti baru. Plat penekan pada kopling mengalami keolengan diganti atau bisa dibungkut. Kalau keolengannya 0,5. Ya, baik. Sudah? Baik, silakan. Baik, terima kasih. Kelompok 1, berikan kelas dulu untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 ada 4 ya. Plus cara mengatasinya. Ada release bearing, kemudian ada apa namanya? Daunnya yang bermasalah ya dengan mengalami karatan. Baik, ini dari kelompok 1. Kemudian dari kelompok 2 silakan. Siapa perwakilannya? Aku, baik silakan. Silakan aku sampaikan. Saya dari kelompok 2 akan presentasikan masalah kopling berbunyi. Masalah kopling berbunyi tersebut biasanya terjadi karena kurangnya pelumasan dan di bagian penggerak kopling yang mengakibatkan pedal karatan. Sudah? Cara mengatasinya? Cara mengatasi bunyi pada kopling mobil biasanya disemprotkan cairan anti karat atau pelumas. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Baik, sekolah dulu. Ya, kelompok 2 merumuskan satu penyebab ya. Berarti itu kelompok 1 ada 4, kelompok 2 ada 1. Oke, hanya pada kendala saja yang bermasalah ya. Baik, kelompok 3 selanjutnya. Silakan. Made Putrawan. Saya berdiri di sini akan mempresentasikan tentang masalah kopling berbunyi. Masalah kopling berbunyi terjadi karena kurangnya pelumasan di bagian penggerak kopling, bahkan habis dan kering sama sekali. Selain karena memakai kendaraan, pelumas juga dapat berkurang bila kendaraan terlalu sering melewati genangan air. Cara mengatasinya menyemprotkan cairan pelumas anti karat pada bagian engsel yang kering. Kedua, plat menekan pada kopling mengalami keolengan. Komponen satu ini merupakan komponen paling tipis karena tipis plat menekan rendah mengalami masalah. Yang paling sering terjadi adalah keolengan di plat menekan yang oleng adalah bentuknya mulai membengkok. Jika ini terjadi maka akan ada bagian plat yang menempel pada freewheel dan perisop plat, maka kopling akan menimbulkan suara gesekan tinja. Solusinya harus mengganti plat menekan yang modern tersebut dengan plat menekan yang baru. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Mari teman-teman. Baik, jadi terima kasih kepada teman-teman anak-anak sekalian yang sudah tampil ya, perwakilan kelompok. Baik, jadi kita rumuskan dulu. Berarti kalau kopling berbunyi, permasalahan yang penyebab timbulnya masalah tersebut adalah 1. Kalau sekali lagi kalau ada bunyi berarti ada sesuatu yang atau benda yang bergesekan. Pedal masa enggak?
Masuk. Berarti masalahnya adalah pedal. Ya, berarti kelompok 1. Oke, masuk semua. Berarti 1 masalahnya adalah pedalnya terlalu kering atau mungkin kena air dan sebagainya kan, karatan. Atau mobilnya lama nggak dipakai, jadinya karatan. Ya timbul juga bisa bunyi ketika pedal kopling itu iya. Kemudian yang kedua, yang kira-kira bergesekan apa? Yang bergerak. Relis? Bearing. Bergerak enggak? Bergerak ketika mobil itu beroperasi atau berjalan. Itu juga bisa menimbulkan bunyi ketika dia diinjak pedal koplingnya. Berarti penyebab yang kedua adalah relis bearing, ya. Kemudian yang ketiga, apa lagi yang bergerak? Ada lagi? Yang bergesekan. Kalau yang bergesekan pasti menimbulkan bunyi atau suara. Selanjutnya apa yang menimbulkan bunyi? Kelompok 1 itu benar jawabannya. Iya, betul sekali. Gas diafragma terlalu aus. Kalau terlalu aus, kamu terlalu aus minum air? Aus ya. Intermezzo. Iklan. Aus beda dengan haus ya. Aus artinya permukaannya yang kis. Itu namanya aus. Kalau haus itu ya kayak sekarang pengennya minum air susu. Oke, baik. Jadi dari video tersebut yang masalahnya adalah ketika timbul bunyi kopling ditekan timbul suara atau bunyi. Penyebabnya yang ada pertama satu adalah siapa? Adalah satu relis. Kedua pedalnya yang karatan atau mengalami korosi atau karatan juga sama. Yang ketiga gas diafragma terlalu haus. Ada lagi penyebabnya? Sudah segitu? Cukup data? Baik, terima kasih. Jadi tepuk tangan buat kita semua dulu. Ya, semuanya bagus-bagus sekali. Jadi beginilah cara belajar berdiskusi. Manfaatkan segala sumber yang ada, dari buku, dari internet dan sebagainya. Pada zaman sekarang tidak hanya harus dari buku, belajar dari mana saja dan kapan saja. Ya, kamu sudah menggenggam buku sebenarnya. Setiap saat kamu sudah menggenggam buku, menggenggam ilmu, tapi kadang memanfaatkannya belum maksimal. Ya, baik. Jadi sudah video permasalahan sudah saya sampaikan. Kemudian kita akan ke sini dulu. Nah, ini saya sudah bawa. Ini bentuknya seperti kalau siang-siang begini bentuknya apa ya? Kayak dikit bawaannya gitu. Kayak donat. Ya. Baik. Aduh, bentar saya sama. Jadi saya bawa biasa. Ini adalah salah satu komponen mobil. Ada yang tahu ini? Nah, ampas. Oh. Nama lainnya ada? Ada yang tahu? Hah? Ada yang sama-sama ada yang apa? Apa? Aduh, ayo cepet. Apa nama lainnya? Aduh, apa namanya? Ada cepet. Apa? Planet kopling. Hah? Planet kopling. Planet? Kopling. Berat, planet ya. Ya, pokoknya planet. Nama lainnya itu adalah kopling. Namanya kopling. Jadi kalau ketemu di jalan, ketemu di bengkel yang seperti ini, namanya plat kopling atau kampas kopling. Jangan ketemu pun ini kayak makanan. Miripnya ada bolong-bolongnya, ini ada donat gitu ya. Bukan. Jadi, nah ini adalah plat kopling namanya. Ya. Plat kopling atau yang di bengkel sering disebut dengan kampas kopling. Kalau di bengkel ganti kampas kopling ya ini segini ini diganti. Ini murah, berapa kan? Murah ya? 200.000 ongkosnya.
Harganya sekitar 600 ribuan, tergantung merek mobilnya. Kemudian benda yang saya bawa kedua adalah nih. Ada yang tahu ini apa? Yang lain kelompok, yang selain kelompok sini, kelompok lain. Saya berarti seperti apa? Apa ini kira-kira? Apa itu? Apa itu? Marka? Apa? Apa? Aduh, ayo cepat. Apa ini? Apa ini? Baca apa ini? Cepat. Apa? Hah? Siapa? Angkat dulu. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu cepat. Siapa? Namanya? Hah? Tutup. Kopling ada yang lain? Ada yang lain? Aduh, berat nih. Kita taruh sini ya. Berat. Ya, ada yang lain? Tadi kelompok 3. Siapa yang namanya? Diana. Karena Diana Putra bilang tutup kopling. Ada yang lain? Mungkin dengar? Mata? Matahari di sana. Kok bisa ada di sini? Kenapa ini disebut matahari? Kenapa di sini ada matahari? Di Denpasar ada matahari? Kalian bisa ke matahari sana ke Denpasar, bukan matahari itu. Ya, oke baik. Ada yang bilang ini matahari? Ada yang lain? Tidak ada? Tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, ini namanya secara keseluruhan ya. Namanya adalah tutup kopling, koper kopling, matahari juga iya. Ya, satu nama, satu benda, banyak nama. Baik. Jadi di mobil itu koplingnya ini komponennya. Ada pelan kopling, ada pelan penekan, ini yang namanya pelan penekan. Kemudian di sini ada pelan diafragma namanya. Kalau secara keseluruhan namanya tutup. Nah, jadi di mobil seperti ini, dijepit ya. Dijepit kemana? Ke roda gila. Saya tidak bisa bawa roda gila barang kali. Beratnya 20 kilo. Saya mampu bawa. Jadi kita akan praktekkan pada saat praktek kalian akan lihat. Roda gila atau flywheel. Fly terbang, wheel roda. Roda terbang. Ya. Baik. Ini pengenalan satu komponen. Sekarang kita akan ke tujuan pertama, yaitu menganalisis prinsip kerjanya. Untuk itu saya akan tampilkan video, ya. Teman-teman, ini videonya saya tutup ya. Baik, setelah untuk memantapkan pengetahuan kalian, jadi saya akan menampilkan video dan slide. Jadi yang pertama akan saya tampilkan video dulu. Video itu terkait dengan cara kerja kopling. Baik, untuk memudahkan mengamati video, boleh berikutnya diputar. Biarkan. Baik, siap ya? Saya akan memutar video tentang cara kerja kopling. Silakan diamati. Kemudian nanti ada pertanyaan setelah video itu diputar. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam mobil saat Anda menekan pedal kopling? Atau mengapa perlu menekan pedal kopling sebelum menggeser gigi mobil ke transmisi manual? Video ini akan memberikan jawaban logis kepada Anda atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di akhir video, kita juga akan memahami peran penting kopling pada awal tanjakan. Untuk memahami kebutuhan akan kopling, pertama mari kita pahami anatomi mobil mesin pembakaran dalam. Mesin pembakaran dalam memiliki band torsi yang sangat terbatas. Baik, saya pause dulu. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Ini adalah cara kerja kopling pada transmisi manual atau mobil manual yang tipe pembakaran dalam, bukan mobil listrik. Ya, ini adalah mobil pembakaran dalam. Baik, saya lanjutkan videonya. Ini
Baik, anak kita lanjutkan. Dan karena alasan inilah, agar dapat secara efisien memvariasikan kecepatan roda penggerak, maka mobil mesin pembakaran dalam memerlukan sistem transmisi. Penggunaan transmisi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa mesin bekerja dalam jangkauan RPM yang optimal, dan dengan mengganti gigi sesuai kondisi pengemudi, maka transmisi dapat membantu mengendalikan kecepatan roda penggerak. Mengubah gigi pada mobil transmisi manual bukanlah tugas yang mudah. Untuk melakukan perpindahan gigi yang mulus di transmisi manual, aliran tenaga mesin ke transmisi harus dihentikan. Namun, pasti tidak praktis mematikan mesin hanya untuk mengubah gigi. Maka digunakanlah kopling. Singkatnya, Baik, jadi saya pause dulu. Jadi kopling itu diperlukan ketika atau dioperasikan ketika akan berpindah gigi. Kalau tidak berpindah gigi tidak usah dioperasikan, biarkan saja koplingnya. Jadi kopling itu diperlukan pada saat akan memindahkan gigi pada transmisi manual. Baik, saya lanjutkan ya. Link adalah mekanisme untuk memutuskan aliran tenaga ke transmisi tanpa mematikan mesin. Mari kita cari tahu cara kerjanya. Bagian utama kopling terdiri dari piringan yang dilapisi dengan bahan gesekan tinggi di kedua sisi. Piringan kopling yang disederhanakan ditunjukkan di sini. Piringan ini terletak di roda gila atau flywheel. Jika tekanan eksternal menekan piringan kopling juga akan berputar bersama roda gila karena adanya gaya gesek. Poros input transmisi terhubung ke piringan. Jadi, bila gaya eksternal diaplikasikan pada piringan, tenaga mesin akan ditransmisikan ke sistem transmisi. Gaya eksternal ini dihasilkan oleh pelat tekanan, sistem bekas. Penutup sistem ini menempel erat pada roda gila. Jadi pelat tekanan akan menekan piringan kopling gesek dan tenaga mesin akan ditransmisikan ke sistem transmisi. Tapi ini terjadi saat berkendara secara normal. Lantas, bagaimana pelepasan tenaga dilakukan dengan menggunakan kopling? Baik. Baik, jadi dari hasil video tersebut ada dua hal yang akan saya tanyakan kepada kalian. Berdasarkan ini saya minta masing-masing kelompok untuk menyebutkan. Satu adalah komponennya. Komponen penyusun kopling berdasarkan video tersebut. Tolong sebutkan salah satu mewakili dari kelompok. Kelompok satu. Siapa? Ya. Adi Dharma. Adi. Tengah Sudarmo. Roda gila. Apa? Roda gila. Roda? Gila. Gila. Kelompok dua? Ya? Plat? Kopling. Kelompok tiga? Pegas dia? Pegas dia? Pragma. Baik. Jadi ada tiga komponen. Masih ada nggak komponennya yang ketinggalan? Apa? Tunjuk tangan. Nah, lahar. Ada lagi? Tadi ada yang benda kecil itu yang berhubungan dengan transmisi. Tunjuk tangan. Apa? Input transmisi. Baik, jadi kalian memahami dengan baik. Jadi komponen utama kopling yang pertama adalah roda gila. Yang kedua plat. Yang ketiga pegas. Diafragma. Yang keempat input transmisi. Yang kelima ada lahar. Berarti ada 5 komponen utama. Tapi untuk mengoperasikan kopling diperlukan apa? Yang diinjak pedal. Jadi satu yang dilupakan, pedal kopling. Jadi komponennya ada berapa? 6. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.
Kemudian itu komponen. Yang kedua adalah prinsip kerja kopling berdasarkan videonya. Saya minta masing-masing kelompok untuk tampil. Dari kelompok 1, siapa yang bisa tampil? Atau mungkin kelompok yang lain? Prinsip kerja. Prinsip kerja. Prinsip kerjanya 1, saya berikan contoh ya. Ketika yang pedal kopling ditekan, apa yang bergerak? Apa yang bebas? Ya? Ayo. Siapa yang bisa? Kelompok 3, prinsip kerja. Kelompok 2, prinsip kerja kopling. Silakan kelompok 1 dari diwakili oleh anak Sudarmo. Tolong jelaskan, berdiri. Nah, oke, baik. Ketika pedal kopling ditekan, maka plat kopling akan tidak terjepit di roda gila. Dengan demikian tenaga mesin akan terputus ke transmisi. Baik, terima kasih. Nah, oke, baik, kurang terima kasih. Kemudian ada yang lain? Ada yang lain bisa menjelaskan? Kelompok 3? Kelompok 3? Kelompok 2? Murah mungkin murah? Silakan murah, berdiri murah. Ada di sini. Nah, oke, ada di sini. Nah, oke, baik. Putaran mesin dari poros engkol diteruskan oleh kopling menuju transmisi ke dalam roda belakang pada saat kelompok kopling dan plat kopling merapat. Saja? Kopling dan plat kopling merapat. Namun putaran mesin dari poros engkol menuju transmisi akan terputus jika kelompok kopling merenggang. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Putangan murah dulu. Nah, kemudian ada lagi kelompok 3 biar ada perwakilan. Ada? Prinsip kerjanya, prinsip. Bukan cara kerja secara utuh, ya, prinsip kerjanya bagaimana? Ketika pedal kopling ditekan, bagaimana? Dada? Putrawan? Silakan. Ya, jangan malu-malu. Ya, silakan. Berdiri, tolong berdiri. Nah, oke. Baik. Ketika pedal kopling diinjak, saat pengendara mobil menginjak pedal kopling, relis fork buat bebas akan menekan relis bearing. Hal tersebut juga menekan diafragma spring dan pegas akan memungkinkan resurrektasi sehingga plat kopling akan terbebas dari putaran mesin. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Baik. Kita simpulkan ya. Jadi begini, prinsip kerjanya adalah 1, ketika pedal kopling ditekan, plat kopling akan bebas. Ketika plat kopling pedal kopling diinjak, pressure plate akan mendorong relis bearing. Kemudian relis bearingnya akan mendorong pegas diafragma. Pegas diafragma terdorong, plat koplingnya bebas. Ketika plat kopling bebas, maka putaran mesin ke transmisi akan putus. Itu prinsip kerjanya. Yang kedua, ketika pedal kopling tidak ditekan atau diinjak, maka plat kopling akan terjepit ke roda gila sehingga tenaga mesin ke transmisi akan terputus atau tersambung? Tersambung karena tidak ditekan atau diinjak. Ya, baik, itu cara kerjanya. Kemudian untuk menambah pengetahuan kalian, di sini saya sudah sediakan LKPD.
tempat kerja peserta didik. Silakan itu diisi per kelompok. Baik, LKPD sudah. Baik, sekarang tahan dulu. Saya akan menampilkan materi biar saya tidak ada hutang dulu. Saya akan LKPD-nya tahan dulu, jangan dikerjakan. Saya akan menampilkan materinya dulu. Sudah kelihatan anak? Baik. Kopling. Ini tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan pada di awal pembelajaran. Nah, fungsi kopling. Nih. Memperhalus gerakan kendaraan ketika kendaraan mulai berjalan. Kemudian kurang besar ya, Nak? Nah, cukup. Kemudian mempermudah perpindahan gigi pada transmisi. Kemudian posisi kopling, karena untuk memutus putaran dari mesin ke transmisi, berarti posisi kopling berada di mana? Di antara mesin dan transmisi. Baik, nyatakan mendapatkan. Kita lanjut ya. Prinsip kerja kopling sudah kalian paparkan. Nah, jenis kopling. Kopling gesek, kopling magnet, ada kopling satu arah. Kopling gesek disebut kopling gesek karena dia memanfaatkan gesekan untuk meneruskan dan memutus tenaga dari mesin ke transmisi. Kemudian ada kopling magnet. Kopling magnet itu contohnya di AC. Coba kalian perhatikan ketika AC di-on-kan, dia akan bunyi jeletek gitu. Di depan kompresor AC jeletek. Itu namanya kopling magnet. Kemudian ada kopling satu arah. Contohnya adalah di starter. Coba kalian buka pada saat connect starter, Benix-nya itu kalian bisa putar berlawanan arah. Tapi ketika armaturnya kalian putar, dia tidak bisa berputar sesuai dengan arah yang kita pada saat armaturnya ditahan kan, diputar. Dia bisa kita muter, tapi ketika armaturnya kita putar nggak bisa. Itu namanya kopling satu arah. Artinya kopling hanya bisa berputar dalam satu arah saja. Itu namanya kopling satu arah. Ya, saya paham ya. Saya lanjut. Komponen kopling. Yang pertama adalah kopling. Yang kedua tutup kopling atau covernya. Kemudian roda kamu. Roda gila, jangan tanya kenapa Pak disebut roda gila. Mungkin yang membuat masih gila gimana saya tak tahu. Roda gila atau fly artinya terbang. Wheel roda berarti roda terbang. Kemudian komponen berikutnya adalah pedal. Ya, kalau motor nggak pakai pedal, pakainya handle. Ini master silindernya untuk penggerak hidrolik. Ini master silinder kopling bawah. Kemudian ini selang fluida atau selang kopling. Orang mereka bilang ini selang kopling. Selang koplingnya perlu diganti. Garpu pun bebas. Garpu seperti sendok garpu. Kemudian ada bantalan pembebas atau rilis bearing. Kemudian ada plat karena yang permukaannya ditunjukkan oleh angka panah ini itu namanya
plat penekan. Di belakangnya itu ada seperti matahari, itu namanya pegas matahari. Kalau di bengkel ini plat penekan ini secara keseluruhan disebut matahari. Kalau ganti matahari bisa satu utuh ini, tidak hanya tidak dilepas satu-satu, tidak satu utuh, satu kesatuan ini diganti. Biasanya berbarengan dengan kapas koplingnya. Plat penekannya saja baru, plat koplingnya lama, sama saja dengan bohong. Kemudian pegas diafragma, yang disebut pegas diafragma adalah pegas yang seperti bilah-bilah ini, atau pegas matahari. Kemudian ada input, sap. Input artinya masuk, sap itu poros yang masuk. Sesuatu yang masuk disebut input. Ya, besok juga mungkin sudah. Baik, itu materi yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Ada yang ditanyakan? Pertanyaan materi? Tidak ada? Pas semua ya? Baik, kalau sudah pas semua, berarti pembelajaran kita berakhir hari ini. Siap ya? Benar tidak ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kegiatan kita akan akhiri. Sebelum mengakhiri kegiatan, kita akan kembali ke posisi duduk semula. Baik, silakan. Semuanya sudah kembali ke posisi semula. Jadi pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan dulu karena semuanya sudah mengerti. Kemudian saya minta untuk menyimpulkan, ada satu orang saja untuk menyimpulkan pembelajaran yang kita lakukan dari awal. Dari awal lah, pertama kita menampilkan video tentang permasalahan kopling, yaitu berbunyi. Yang kedua, cara kerja video ya. Kemudian yang ketiga, komponen kopling. Saya minta mungkin 2 orang saja untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa? Yang pertama adalah, baik, silakan kadek artnya. Baik, silakan karyanya. Kesimpulannya, kopling memutuskan dan menyambungkan tenaga dan udara dari mesin ke transmisi melalui sebuah piringan atau plat kopling yang dijepit ke roda gila yang berputar. Ketika pedal ditekan, maka plat kopling bebas sehingga tenaga putus dari mesin ke transmisi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kurang ada lagi? Silakan tengah. Kopling bekerja dengan menggunakan prinsip gesekan piringan. Fungsi kopling adalah memutus dan menyambungkan udara mesin ke transmisi. Karena penggunaan kopling dapat mengalami permasalahan, contohnya kopling berbunyi. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman. Baik, semuanya bagus sekali, sudah mampu menyimpulkan pembelajaran kita dari awal ya. Yang pertama adalah kopling berbunyi. Kemudian yang kedua, cara kerja. Baik, saya akan tambahkan, semuanya bagus sekali jawabannya. Jadi kopling kita sebutkan adalah kopling memanfaatkan media gesek. Kopling terdiri dari komponennya apa saja? Roda gila, plat penekan, pegas matahari atau pegas kopling. Kemudian yang besar ada piring. Kemudian ada gardu pembebas. Nah, semua kopling itu digerakkan bergerak secara mekanis dengan memanfaatkan gesekan. Nah, ketika ada suatu pergerakan namanya suatu mekanisme.
yang bergerak dan bergesekan, maka tentu saja suatu saat nanti akan menimbulkan masalah. Salah satunya adalah seperti video pertama apa? Berbunyi. Salah satu penyebab berbunyi adalah kehausan. Kemudian kedua, kurangnya lumas sehingga menimbulkan pada baik. Itu kesimpulan kita pada hari ini. Jadi mulai dari awal kesimpulannya sudah kita sebutkan. Jadi mudah-mudahan materi kita semuanya bisa dipahami ya. Baik, untuk sebelum kita akhiri, nanti sebelum berakhir pembelajaran kita, saya akan meminta kalian untuk mengerjakan tes, ya. Tapi sebelum mengerjakan tes, jadi saya ingatkan kembali, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar transmisi manual. Jadi kita sudah kopling kemudian selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang transmisi manual. Bisa dipahami ya? Baik, untuk sebelum diakhiri sekali lagi, silakan akses soal yang sudah saya berikan linknya di grup WhatsApp. Silakan, sudah ada? Itu merupakan tes akhir dari pembelajaran kita hari ini. Hari ini harus selesai, kurang lebih sebelum jam pembelajaran selesai 30 menit lagi. Jadi semua soal itu harus dikerjakan secara online dan mandiri. Untuk mulai, saya perintahkan untuk mengakses. Silakan. Nilainya berapa sih? 90. Oke, baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan semuanya? Sudah? Baik, kalau sudah, kalian untuk mengumpulkan LKPD-nya juga, silakan kumpulkan. Baik, sudah semua mengumpulkan LKPD-nya? Nah, kemudian untuk tesnya nilainya sudah kelihatan di sana, karena nilainya online, kalian bisa amati sendiri nilainya di sana. Rekapan nilainya akan saya tampilkan pada pertemuan berikutnya. Jadi kegiatan belajar kita sudah berakhir pada kesempatan kali ini. Nah, kita akan beranjak ke kegiatan berikutnya, yaitu pada kegiatan praktek di bengkel
otomotif. Prakteknya nanti adalah proses perawatan komponen kopling, ya. Baik, karena sudah waktu, sekali lagi saya konfirmasi kepada kalian. Ada yang ditanyakan pada pertemuan kali ini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup pertemuan kali ini. Untuk menutup pertemuan kali ini, karena diawali dengan doa, kemudian diakhiri juga dengan doa. Baik, untuk penutupan doanya, saya meminta bantuan kepada Murah Dian 3. Silakan Murah untuk menunjukkan doanya untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Baik, silakan Pak. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Murah untuk memimpin doa kepada teman-temannya untuk menutup pelajaran hari ini. Jadi pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini untuk di kelas maksudnya. Kemudian kita akan lanjutkan pada pembelajaran berikutnya yaitu background otomotif. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini saya ucapkan selamat siang. Selamat siang. Baik anak-anak, untuk dipersilakan meninggalkan kelasnya.